Bab 9. Surat yang misterius. Pukul 8 malam sudah lama berlalu, ketika Bob dan Pete kembali ke tempat kediaman Mrs. Dunley, diantar oleh Worthington. Jupe dan Jeff sibuk memeriksa isi kedua peti di bilik rahasia. Jane menjaga di pintu depan, sementara Mrs. Dunley berusaha menelepon. Maksudnya hendak memanggil polisi, tapi tidak bisa tersambung. Kami tadi hampir saja berhasil menangkap hantu Ciafo, kata Jane pada Bob dan Pete. Ia ternyata mendekam di kolong rumah. Lihat saja sendiri tempatnya. Ia mendului masuk ke ruang perpustakaan. Pintu rahasia tertentang lebar. Jane berseru ke bawah, memanggil Jupiter dan Jeff. Keduanya naik ke atas. Mereka nampak jauh lebih dekil dan berdebu dibandingkan dengan sorenya. Tapi Jupiter kelihatan riang. Dari semula aku sudah tahu bahwa tidak mungkin itu hantu, katanya. Ada orang bersembunyi dalam sebuah bilik rahasia di bawah ruangan ini. Bagaimana caranya ia bisa masuk ke situ, aku tidak tahu. Selama mendekam di sana, ia hanya makan makanan kaleng yang dingin, roti sandwich yang sudah basi, serta minum air dari botol. Ih, kami juga menemukan kantung tidur yang sudah usang, dan sebuah cermin, senter, serta bahan perias yang membuatnya nampak milo dalam gelap. Mrs. Dunley datang dari ruang depan. Aku tidak bisa menelpon polisi, katanya dengan kesal. Badai rupanya juga memutuskan kabel-kabel telepon. Kan tidak perlu buru-buru, Nek, kata Jane. Orang menyeramkan tadi sudah lari, dan sekarang kita setidak-tidaknya tahu bahwa ia bukan Senior Santora atau lelaki kurus yang waktu itu masuk dengan diam-diam kemari. Hantu yang lari tadi jauh lebih jangkung daripada mereka berdua. Kapan? Bagaimana hantu itu sampai bisa lari lewat pintu depan? Tanya Pete. Kalian tidak berusaha menahannya? Sekitar 20 menit yang lalu, kata Jeff Parkinson. Kami, aku dan Jupe, masih berusaha menahannya. Aku tadi membawa palu ini. Maksudku hendak menghajar kepalanya. Tapi ia muncul dari dalam peti di bawah sana, tadi sambil menjerit. Aku kehilangan akal. Benar-benar menyeramkan deh, kata Jane menyela. Dari semula aku sudah menduga bahwa mungkin akan ada sesuatu yang kelihatan menyeramkan muncul dari bilik itu. Kusangka aku sudah siap untuk menghadapinya. Tapi ketika ia tahu-tahu muncul di sini, aku menjerit. Hanya Jupe saja yang sempat berbuat sesuatu. Disambarnya jubah yang dipakai orang itu, sehingga robek. Besok ia akan menyelidiki. Dari mana asal kain itu? Bahannya lain dari yang lain, kata Jupe, sambil mengeluarkan sobekan jubah itu dari kantungnya. Wol tebal, ditelusuri benang perak, seperti bahan untuk busana teater. Sobekan ini mungkin bisa kita jadikan petunjuk penting untuk mengetahui siapa hantu misterius kita itu. Dan kalian, apa yang bisa kalian laporkan? Santora sekarang ada di rumah sakit, kata Pete. Sedang lelaki kecil kurus yang kita sangka orang suruhannya untuk membobol masuk kemari dan mencuri cermin itu, ternyata bukan kaki tangannya. Dengan ringkas, Pete melaporkan kejadian yang dialami di Hotel Beverly Sunset. Setelah memukul kepala Santora, lelaki kecil itu lari menuruni tangga dan mungkin keluar lewat pintu untuk pegawai. Worthington dan Bob yang menjaga di depan tidak melihat orang itu keluar. Kami menunggu terus sampai ada ambulans datang. Santora dibawa pergi dengan kendaraan itu. Jengkel rasanya pada diriku sendiri, kata Bob menyesali dirinya. Aku sebetulnya harus menjaga di pintu pegawai, sementara Worthington yang mengamati pintu depan. Coba itu kulakukan. Kami tadi pasti akan bisa membuntutinya, atau paling kurang mencatat nomor mobilnya. Kami memang sangat teledor tadi, kata Worthington. Tapi saya dan Robert menyangka bahwa orang itu bermaksud menemui Senior Santora. Karenanya kami merasa tidak perlu mengamati kepergiannya dari hotel. Apalagi setelah kami melihat Senior Santora pulang. Tapi bukan kau saja menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk, Jupe, kata Pete. Dikeluarkannya ke kertas kusut yang dikantunginya. Ini tadi terlepas dari tangan orang itu, di dalam gang. Tapi aku tidak bisa memahami arti tulisannya, karena bukan dalam bahasa Inggris. Tapi jika orang itu menginginkannya, maka mestinya penting artinya. Kelihatannya ini surat. Dan nama Anda disebut di dalamnya, Mrs. Dunley. Oh ya? Mrs. Dunley cepat-cepat duduk. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Syukurlah, kata Mrs. Dunley. Padamkan lilin itu, Jen. Jangan sampai ada kebakaran di sini. Nah, kita lihat saja apa yang tertulis di kertas yang dipungut Pete itu. Ia mengamati surat itu sekilas, lalu memandang berkeliling. Ada di antara kalian yang mengerti bahasa Spanyol atau Portugis?
Saya mengerti bahasa Spanyol, meski hanya sedikit, Mrs. Darnley, kata Jupiter. Diambilnya kertas yang sudah berkerut-kerut itu, lalu dibacanya tulisannya. Keningnya berkerut, sementara tangannya menarik-narik bibir bawah. Begitulah kebiasaannya, jika sedang memusatkan perhatian. Surat ini ditulis 5 hari yang lalu katanya, sesudah beberapa saat menekuni, dan ditujukan pada Rafael yang budiman. Kalau tidak salah, itu nama kecil Senior Santora, kata Mrs. Darnley. Ia mengatakannya ketika pertama kali datang kemari. Kecuali itu apa lagi? Pengirimnya hanya membubuhkan huruf-huruf depan namanya, kata Jupiter. AFG. Sudah mengenai isinya, saya tidak bisa menerjemahkannya secara tepat. Tapi kurang lebih begini bunyinya. Rafael yang budiman. Menurutku, tindakanmu menceritakan riwayat cermin Ciafu pada Senora Darnley tidak salah. Tapi agak lama juga waktu diperlukan untuk memperoleh dokumen-dokumen itu. Jika kau bisa membeli cermin itu dengan segera, dan tanpa harus memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut, itu lebih baik bagi kita. Juan Gomez membuatku sangat khawatir. Dia itu jahat dan bisa berbahaya. Aku cemas memikirkan keselamatanmu. Begitu pula Senora Darnley dan Republik Rufino. Gomez sudah boleh sampai berhasil memperoleh rahasia cermin itu. Jika itu sampai terjadi, malanglah nasib kita. Aku mendapat informasi bahwa Juan Gomez punya beberapa orang sepupu di Los Angeles. Mereka tinggal di suatu tempat yang namanya Silver Lake. Mungkin informasi ini ada gunanya bagimu. Mungkin saja ia tinggal di tempat sepupu-sepupunya itu. Usahakan mencari keterangan di mana ia tinggal. Kalau sudah kau ketahui, amat-amati dia. Dan usahakan agar kau bisa memperoleh cermin itu. Jangan sampai jatuh ke tangannya. Mengenai dirimu sendiri, berhati-hatilah. Aku merasa diriku sudah tua sekarang. Pada posisiku yang tinggi ini, aku merasa kehilangan dirimu, serta dukunganmu. Aku selalu merasa segar kembali apabila melihat Rufino lewat matamu, yang lebih muda dan teliti dibandingkan dengan mataku. AFG. Mrs. Darnley termangu ketika Jupiter sudah selesai menerjemahkan isi surat itu yang berlangsung lambat. Sangat memilukan, kata wanita itu. Surat itu rupanya ditulis oleh seseorang yang sudah tua dan kesepian. Seseorang yang berkedudukan tinggi, kata Jupiter, dan merasa cemas. Cemas memikirkan keselamatan Santora, keselamatan Anda, dan juga Republik Rufino. Mrs. Darnley, apakah mungkin Anda mengenal penulis surat ini? Teman Anda itu, Senyora Manolos, mungkinkah ia mengenal seseorang yang namanya berhuruf depan AFG? Suaminya semasa hidup dulu kan berkedudukan tinggi di Rufino. Tapi Mrs. Darnley menggeleng. Bertahun-tahun lamanya aku berhubungan lewat surat dengan Isabella Manolos, katanya. Sejak kami sama-sama masih murid sekolah. Tapi, surat-surat kami hanya memberitakan hal-hal yang biasa saja, soal-soal sepele. Aku tidak suka pada orang yang dinikahinya, dan kurasa itu diketahui oleh Isabella. Kalau nenek tidak suka pada seseorang, semua akan diketahui, kata Jane. Ya, betul. Ya, aku kadang-kadang memang suka terlanjur bicara. Aku memang tidak suka pada Diego Manolos. Aku tidak habis heran. Apa sebabnya Isabella mau menikah dengan orang itu? Dan ketika Manolos kemudian menanjak karirnya dan menjadi orang penting dalam pemerintahan, aku semakin tidak suka padanya. Ia punya kebiasaan jelek. Tertawa nyengir seakan-akan ia yang paling pintar di dunia ini. Oleh sebab itu sedikit sekali aku ketahui tentang pemerintahan negara Rufino, serta peran suami Isabella di dalamnya. Jadi aku tidak tahu siapa penulis surat itu. Adakah buku almanak dunia di rumah ini? Tanya Bob. Buku almanak seperti itu biasanya banyak memuat informasi tentang negara-negara asing. Jane bangkit dengan cepat. Aku punya, katanya. Kubeli tahun lalu, ketika sedang keranjingan mengisi teka-teki silang. Buku almanak itu ditemukan, setelah agak lama mencari-cari di antara buku-buku yang terletak di lantai. Dengan cepat, Bob meneliti indeks yang tertera di bagian belakang, lalu membalik-balik halaman sampai ke bagian yang memuat informasi tentang Republik Rufino. Ternyata, hanya setengah halaman saja keterangan mengenai Republik Pulau yang kecil itu. Hanya sekadarnya saja. Negara ini menganut prinsip demokrasi, kata Bob, sambil membaca sepintas lalu. Mirip dengan Amerika Serikat, cuma jauh lebih kecil. Badan penyusun undang-undang di sana Senat, ditambah majelis rendah yang anggotanya 78 orang. Dewan Eksekutif bertugas selaku penasihat presiden. Sudahlah, jangan kau ulur-ulur begitu, keluh Pete. Dari tampangmu saja sudah kau ketahui bahwa kau menemukan keterangan penting. Bob tertawa meringis. Nama-nama para senator dan anggota majelis rendah tidak tertulis di sini, katanya dengan santai. Tapi nama presiden mereka, nah, itu ada di dalam almanak ini. Ya, dan sekarang kau suruh aku menebak kepanjangan dari ketiga huruf singkatan nama itu, kata Pete dengan sinis.
Presiden Republik Rufino, menurut almanak ini, bernama Alfredo Felipe Garcia, kata Bob melanjutkan. Semuanya terdiam selama beberapa saat. Akhirnya Jupiter berdiri, lalu mundar-mandir sambil menarik-narik bibir. Jadi ia Presiden Republik itu, katanya. Banyak hal yang bisa kita ketahui dari surat itu, walau pengirimnya bersikap sangat hati-hati. Dari situ kita tahu bahwa kita harus waspada terhadap seseorang yang bernama Juan Gomez. Kurasa Juan Gomez ini lelaki kurus itu, dan ia lawan dari Santora. Keduanya sama-sama menginginkan cermin Ciavo. Hari ini Santora mengalami cedera, diserang lelaki kurus itu. Kurasa Gomez itu memang berbahaya. Kecuali itu, dalam surat juga dikatakan secara tidak langsung bahwa Santora menghendaki cermin itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seseorang yang berkedudukan tinggi di Rufino. Perkara ini menyangkut sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan cermin hantu itu. Kurasa kita boleh menarik kesimpulan bahwa Santora cuma mengarang-arang saja tentang hubungannya dengan Ciavo. Jika ia berhasil mengajukan dokumen-dokumen yang katanya dari Spanyol, itu pasti merupakan pemalsuan. Aku bahkan sangsi, apakah Santora benar-benar orang Spanyol? Menurutku dia itu warga Rufino. Mrs. Dale menggeleng-geleng. Kasihan Isabella Manolos, katanya. Jika penulis surat itu benar-benar Presiden Republik Rufino, mungkin temanku itu saat ini terlibat dalam kesulitan. Kurasa itu perlu kita selidiki dulu, sebelum kita mungkin menyebabkan terjadinya kericuhan yang tidak menyenangkan. Maksud nenek, kata Jin dengan nada bertanya. Sebaiknya kita hubungi saja polisi, lalu kita laporkan semua yang terjadi selama ini, kata Mrs. Dudley. Tapi itu malah mungkin menambah masalah. Ia memandang Jupiter, lalu menoleh ke arah Bob dan Pete. Kalian kuminta menyelidiki cerminku yang berhantu, katanya. Aku minta kalian karena penghargaan Worthington terhadap kalian. Dan juga karena aku berpendapat bahwa kaum muda kadang-kadang lebih pintar dari mereka yang lebih tua. Mereka belum begitu berpengalaman dan karena tidak mempunyai prasangka apapun juga. Mereka tahu, apapun juga mungkin saja terjadi. Betul, setelah Worthington. Saya mengerti, Mrs. Darley, kata Jupiter Jones. Saya yakin. Kita semua sekarang sama-sama tahu bahwa cermin hantu itu tidak ada hantunya. Tapi pasti menyimpan salah satu rahasia. Bagaimana? Apakah sebaiknya kita coba saja mengusut apa rahasia itu? Pete mengeluh. Aduh, sekarang sudah terlalu malam, katanya. Lagi pula aku sudah capek sekali. Tapi ya baiklah, kita coba saja. Mestinya ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Di salah satu tempat. Dan dengan salah satu cara. Jeff mengambil tangga aluminium dari dapur. Serta beberapa perkakas. Dengan susah payah dan dibantu oleh Worthington, anak-anak menurunkan cermin besar itu dari tempatnya tergantung di dinding. Jupiter melepaskan skrup yang menempelkan panel kayu yang terpasang di sisi belakang bingkai baja. Ternyata di baliknya tidak ada apa-apa. Setelah itu, ditelitinya bingkai baja senti demi senti. Juga tidak ada apa-apa, kecuali sosok-sosok mengerikan yang menggambarkan makhluk-makhluk perut bumi, serta hantu tanah di sebelah atas yang bermain-main dengan ular. Tidak ditemukan lubang atau celah di mana bisa disembunyikan sesuatu. Yang ada hanya bingkai besar dan jelek itu sendiri. Selanjutnya, kaca cermin antik, serta panel belakang yang kelihatannya sudah beberapa kali dibetulkan. Sejumlah label yang sudah kelihatan dekil dan ditempelkan pada panel kayu menerangkan nama-nama beberapa tukang di Madrid dan Rufino yang pernah menangani cermin itu. Jupiter berjongkok, sambil memperhatikan cermin yang sudah dibongkar itu. Ada apa pada cermin ini? Yang penting artinya bagi presiden suatu republik, katanya sambil merenung.